Halo Sobat Updateku. Kali ini Updateku akan membagikan kisah salah satu tokoh inspiratif yang pastinya akan sangat menginspirasi Sobat Milenial. Tonton terus sampai akhir kuy. Tokoh inspiratif kali ini adalah Bapak Bambang Mustari Sadino atau yang akrab disapa Om Bob atau Bob Sadino. Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentunya kamu sudah tidak asing mengenali sosok pengusaha sukses dan menorehkan karya-karyanya yang tentunya dapat menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Sering dan tak jarang dari kita menghadapi banyak tantangan dalam berbisnis karena dalam berbisnis, setiap pelaku usaha pasti memiliki proses dan tantangannya sendiri-sendiri. Melalui proses tersebut tentunya setiap pelaku usaha memiliki strategi dan motivasinya tersendiri untuk menghadapi peristiwa dalam usahanya. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki strategi dan motivasi yang kuat ketika usahanya dihadapkan kerugian. Di sisi lain di era pandemi yang ikut menyurutkan pelaku usaha, pesimis dan kekhawatiran tidak hanya datang 1-2 kali saja. Tentunya dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis harus siap untuk mempunyai ketekunan dan kesabaran yang tidak hanya sesaat. Kehadiran sosok Bob Sadino dari pengalaman hidupnya untuk memberikan motivasi dalam berwirausaha, menjadikan Bob Sadino merupakan sosok yang mendunia. Perjalanan hidup yang mengantarkannya hingga dikenal dunia tentunya merupakan pelajaran berharga dalam dunia wirausaha. Berikut beberapa deskripsi dari seorang Bob Sadino. Bambang Mustari Sadino atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten, dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret tahun 1933 dari pasangan suami istri yaitu Bapak Sadino dan Ibu Itina Suraputra. Sebutan yang biasanya akrab untuk dipanggil dari seorang Bob Sadino adalah Om Bob. Lahir sebagai seorang bungsu dari 5 bersaudara. Lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan memiliki seorang ayah, seorang guru dan kepala sekolah yang mana tergolong sebagai pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Tidak lantas membuatnya menggantungkan hidup pada keluarganya tetapi menjadikan beliau sosok yang mandiri dan kompeten. Tentunya dengan latar belakang hidupnya yang berasal dari keluarga berkecukupan, Bob Sadino memiliki akses pendidikan yang layak dari sekolah dasar hingga jenjang SMA. Selain itu, Bob Sadino juga mendapat dukungan dari posisi ayahnya yang juga seorang guru di SMP dan SMA Tanjung Karang, Lampung. Akan tetapi, di usianya yang masih 19 tahun, ayahnya meninggalkan Bob Sadino meninggalkan seluruh warisan harta kekayaan keluarganya untuk Bob Sadino. Hal tersebut dikarenakan saudara kandungnya sudah memiliki kehidupan lain yang mapan dan berkecukupan. Meskipun sudah dipercaya dan diamanahi seluruh harta dan kekayaan orang tuanya, di mana privilege sudah dimiliki oleh Bob Sadino, kegigihan dan sifat pantang menyerahnya tak dapat dilawan hingga mengantarkannya sebagai sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Pendidikannya yang ditempuh yaitu sekolah dasar pada tahun 1947 di Yogyakarta, SMP pada tahun 1950 di Jakarta, dan SMA pada tahun 1953 di Jakarta. Setelah ia tamat menempuh bangku SMA, perjalanan hidup Bob Sadino dimulai. Setelah tamat SMA, Bob Sadino sempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Namun dunia perkuliahannya tidak diselesaikan sampai tamat dan Bob Sadino memilih untuk bekerja. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awalnya untuk melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan.
Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk meraih pendidikan tinggi, Bob Sadino memiliki idealismenya sendiri untuk memilih tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Mengutip dari Kompas.com, Bob Sadino memiliki anggapannya sendiri bahwa di kampus, mahasiswa ibarat seorang pemulung yang memunguti barang-barang yang memenuhi otak. Ujarnya, semakin seseorang belajar, otak mereka semakin penuh. Meskipun Bob Sadino memiliki idealismenya untuk tidak melanjutkan perguruan tinggi, hal tersebut bukan berarti Bob Sadino menganggap remeh bahwa belajar adalah hal yang tidak berguna atau sia-sia. Hanya saja Bob Sadino memiliki metode tersendiri untuk mendapatkan ilmu. Dalam ajarannya, kita ngomong apakah belajar itu perlu. Saya nggak pernah bilang belajar itu nggak perlu atau nggak usah. Dan saya tidak punya basis, tidak sekolah. Saya adalah orang bodoh. Nah, dari kebodohan ini yang menjadi kekuatan saya, Bob Sadino memilih jalannya sendiri di mana dari kebanyakan perjalanan hidup seseorang dimulai dari ilmu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dan bertahap hingga menjadi seorang ahli. Tetapi hal tersebut justru membuat Bob Sadino terbuka dan banyak belajar hal baru. Bob Sadino memulai perjalanan karirnya dari nol. Jenjang karir yang dijalankan oleh Bob Sadino dimulai dari usianya 19 tahun yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Bob Sadino hanya memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Dengan cara berpikir yang kreatif, beliau berhasil untuk menjadi pengusaha yang hingga saat ini menjadi panutan bagi pengusaha muda. Menjadi kuli bangunan, berlanjut dari musibah yang didapati oleh Bob Sadino. Kerugian yang didapatinya dari akibat kecelakaannya membuat Bob Sadino tidak memiliki cukup modal untuk memperbaiki mobilnya hingga beliau memutuskan untuk menjadi kuli bangunan. Pikirnya, hal tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Upah yang didapatkan pun saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga Bob Sadino sempat mengalami tekanan hidup dan membuatnya depresi. Dengan banyaknya musibah yang menimpa diri Bob Sadino, beliau tetap bangkit yang membuatnya sukses hingga saat ini. Bisnis telur ayam negeri, dari tekanan hidupnya yang membuatnya depresi, rekan Bob Sadino bernama Sri Mulyono Herlambang yang merupakan pensiunan Jenderal Angkatan Udara yang mana juga merupakan salah satu perintis usaha ayam ras dan dikenal sebagai pendiri dan pimpinan Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI), menyarankan untuk memelihara ayam hingga memunculkan ide untuk memiliki usaha ternak ayam. Peluang bisnis yang dimiliki oleh Bob Sadino menghasilkan temuan baru bagi dirinya yaitu mampu memberikan pembeda pada ukuran telur ayam lokal yang mana ukurannya lebih kecil dibanding ukuran telur ayam yang ada di luar negeri. Kemampuannya dalam melihat peluang dan jejaring pertemanannya yang dimiliki di luar negeri